fasal kita yang hanya menyebutkan tentang jumlah bilangan sholat. Ya, kemudian musannif melanjutkan dengan menyebutkan hal-hal yang bisa tertinggal di dalam sholat kita. Wal matruku minas sholat thalathatu asya. Dan yang tertinggal dalam sholat ada 3. Yang bisa kita tinggalin dalam sholat kita, modelnya ada 3. Yang pertama fardun, kita bisa meninggalkan yang fardu. Karena kan yang fardu ada di dalam sholat. Bisa kita lupa tidak melakukan perkara yang fardu. Yang kedua sunnatun, ya, bisa juga kita meninggalkan yang sunnah. Yang ketiga hayatun. Yang ketiga adalah hay'ah. Hay'ah itu sunnah, ya, yang sangat ringan, ya, seperti mengangkat tangan ketika i'tidal, ya, seperti takbir ketika i'tidal, ketika mau sujud. Itu sunnah-sunnah yang dinamakan sunnah hay'ah. Maka bagaimana hukumnya kalau kita meninggalkan salah satu dari 3 hal tersebut? Maka musannif menyebutkan bahwa yang fardu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Kalau kita meninggalkan yang fardu di dalam sholat, tidak bisa kita tukar dengan sujud sahwi. Yang fardu itu seperti apa kita udah tahu semua, udah disebutkan dalam taklim kita yang lalu-lalu. Seperti kita meninggalkan baca Fatihah, itu fardu, nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kita meninggalkan i'tidal, ruku, itu fardu. Kita meninggalkan sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud, itu fardu. Duduk di tasyahud akhir itu fardu. Nggak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Ya, kalau fardu yang ditinggalkan tidak tergantikan. Terus bagaimana kalau dia meninggalkan yang fardu itu? Bal in dzakarahu wa zamanu gharibun atabihi. Kalau dia ingat bahwa dia meninggalkan yang fardu, maka jika waktunya masih dekat, dia harus ulang. Kerjakan yang fardu yang dia tinggalkan itu, kemudian lanjutkan seperti biasa. Ya, nanti sebelum salam sujud sahwi. Kalau waktunya masih dekat. Contoh, seseorang habis baca Fatihah, baca surat, ya, dia langsung sujud. Ya. Dia enggak ruku. Nah, kalau dia masih dekat waktunya, misalkan dia baru menunduk sampai di batas ruku. Kalau sampai di batas ruku, maka dia boleh balik. Dia ingat, ketika dia ingat, dia boleh balik. Balik, diri lagi, kemudian ruku. Ya, dan tidak usah sujud sahwi. Kalau masih ada di atas batas ruku. Tapi kalau sudah di bawah batas ruku, maka kalau dia balik diri, dia ruku, nanti baru dia sujud sahwi. Gitu ya. Bal in dzakarahu wa zamanu gharibun atabihi wa bana alaihi wa sajada lis-sahwi. Jadi kalau ada orang meninggalkan yang fardu, dia ngira udah 2 kali sujudnya, ya, padahal baru 1 kali. Dan dia langsung duduk tasyahud awal, karena dia ngira udah 2 kali sujudnya. Maka sebelum dia berdiri, kalau dia ingat, dia boleh sujud lagi, kemudian ulang lagi tasyahud awal, baru dia berdiri.
Tapi kalau udah lewat, dia udah diri, udah baca Fatihah, udah baca surat, udah ruku misalkan, maka dia tidak usah kembali ke tasyahud awal atau ke sujud, ya. Dia lanjutkan rakaat itu seperti biasa. Nanti di rakaat yang terakhir tambah lagi satu rakaat, kemudian sujud sahwi. Ya. Begitu kalau kita meninggalkan yang fardu. Ini banyak yang kita perhatikan kalau kita lagi sholat jamaah di masjid-masjid, banyak yang keliru soal ini. Ya, apalagi ketika sholat jamaah dan yang ditinggalkan itu adalah fardu. Ya, misalkan rokaatnya kurang, ya, kayak kita pernah di masjid sholat isya jamaah, rokaatnya kurang 1, jadi imamnya 3 rokaat terus salam. Ya, imamnya udah 3 rokaat terus dia salam. Habis salam dia baca Allahumma antas salam, astagfirullah, la ilaha illallah, Allahumma antas salam, minkas salam. Baca doa-doanya, baca ayat kursi, baca tasbih, tahmid, takbir. Udah baca doa. Setelah baca doa selesai, berdiri salam-salaman. Habis salam-salaman ada satu makmumnya bilang, tadi kita 3 rakaat. Imamnya bilang, oh kalau gitu kita tambah aja 1 rakaat lagi. Nggak bisa kalau begitu. Kenapa? Waktunya, masanya sudah jauh. Kalau dia baru salam misalkan, dia ingat, oh tadi 3 rakaat. Nah itu dia boleh takbir, bangun lagi. Tambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi. Tapi udah salam-salaman, udah lebaran, udah kemana-mana, mau nambah 1 rakaat, ya nggak bisa. Ya ini pernah kejadian. Kalau ada yang ingat mungkin, kejadian. Yang kedua adalah wal masnun la ya'udu ilaihi ba'da talabbusi bil fard walakinnahu yasjudu lis-sahwi. Dan kalau yang tertinggal itu perkara sunnah, maka dia tidak kembali kepada kesunahan itu, kepada hal sunnah yang dia tinggalkan itu setelah dia melakukan yang fardu. Kalau dia kembali, batal sholatnya. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang fardu dan mengerjakan yang sunnah. Contoh, dalam sholat jamaah, imamnya lupa, nggak tasyahud awal. Habis sujud langsung dia diri dia bangun. Ya. Kemudian setelah dia berdiri sempurna, dia ingat bahwa tadi dia enggak tasyahud awal. Maka kalau dia balik ke tasyahud awal, batal sholat. Kalau dia balik ke tasyahud awal, sholatnya batal. Terus apa yang harus dia lakukan? Ya udah diri baca aja, lanjutkan sholat seperti biasa, Fatihah. Nanti di rakaat maksudnya sebelum salam, tinggal dia sujud sahwi. Ya. Dikatakan oleh musannif wal masnun la ya'udu ilaihi ba'da talabbusi bil fard. Dan hal yang sunnah yang tertinggal
tidak kembali kepadanya setelah dia melakukan yang fardu. Berdiri kan fardu. Ya, baca Fatihah fardu, berdiri fardu. Tasyahud awal itu Nah, maka kalau dia meninggalkan yang sunnah itu dan sudah melakukan yang fardu, dia tidak kembali ke yang sunnah itu. Walakinnahu yasjudu lis-sahwi. Tapi dia sujud sah. Ya. Ini juga banyak kejadian itu. Ada yang maksa imamnya biar tasyahud awal. Karena imamnya langsung berdiri, makmumnya semua subhanallah, subhanallah, imamnya udah berdiri. Subhanallah, makmumnya diam aja. Subhanallah, subhanallah. Ngotot-ngotot biar makmumnya sujud sahwi lagi. Ya imamnya tahu dia kalau sujud sahwi lagi batal sholatnya. Ya dia terusin aja. Terus makmumnya gimana? Ya, makmumnya bangun ikutin imam. Makmumnya bangun ikutin imam. Karena tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Dan mutaba'atul imam hukumnya fardu. Ngikutin imam itu hukumnya wajib. Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Dijadikan dia imam itu karena untuk diikuti. Ya. Ya jangan maksa. Subhanallah. Masih berdiri. Subhanallah. Sampai 3 kali. Subhanallah. Masih berdiri juga. Ya bangun. Ya. Itu kalau kita meninggalkan sunnah. Dan ya, waktu yang sedikit tadi itu kan dibilang bahwa kalau kita meninggalkan yang fardu dan waktunya masih pendek, kita boleh kembali kepada fardu itu. Ya, dari fardu kembali ke fardu nggak masalah. Yang masalah itu dari fardu kembali ke sunnah. Kalau waktunya masih pendek. Apa ukurannya? Ukurannya dikatakan waktunya itu masih pendek sebagaimana yang diriwayatkan dari haditsnya Dzulbijadain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salam di rakaat yang kedua dari sholat rubaiyah, sholat yang 4 rakaat. Nabi waktu sholat duhur atau asar tiba-tiba salam di rakaat kedua. Maka setelah Nabi salam, Dzulbijadain, seorang sahabat, ya, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Agusiratus shalah am nasita ya Rasulullah?" Apakah sholat ini dipangkas, dikosor jadi 2 rakaat, atau kamu lupa ya Rasulullah? Nabi SAW menoleh dengan kepalanya kepada sahabat, apakah benar yang dikatakan oleh Dzulbijadain itu? Sahabat-sahabat mengangguk, memberikan isyarat bahwa benar. Maka Nabi SAW langsung takbir lagi. Itu waktunya masih pendek. Tapi kalau udah baca ayat kursi, udah tasbih, tahmid, tahlil, udah dzikiran, udah baca doa, udah salam-salaman, ya nggak bisa. Ya, dan yang ketiga, kalau dikatakan dalam kitab, dalam Al-Ighna bil Khatib Syirbini, wa ammal ma'mum, adapun makmum maka dia tidak boleh untuk menentang imamnya karena tasyahud. Tidak boleh makmum menentang imamnya karena tasyahud. Kalau imamnya bangun, ya bangun. Jangan menyalahi imam atau menentang imam dengan tasyahud awal. Fa in takhallafa batalat sholatuhu. Kalau dia
menyalahi imamnya, maka batal sholatnya. Batal langsung sholat. Kalau dia mau tasyahud terus, ya, maka batal sholatnya. Ya, adapun sunnah hayat, maka tidak ada kewajiban apa-apa ketika, atau tidak ada yang dianjurkan ketika kita meninggalkannya. Biasa aja, lanjutin sholat seperti biasa. Katakan oleh musannif, wal hayatu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Dan hayat seperti takbir, perpindahan, ya, seperti tasbih dalam ruku, dalam sujud. Kalau kita meninggalkannya, kita nggak kembali ke situ. Dan tidak sujud sahwi. Ya. Dan ada wa idza syakka fi adadi rakaat. Jika ragu dalam bilangan rakaat, apakah 2 atau 3 atau 3 atau 4? Atabihi minar rakaat. Wa idza syakka fi adad rakaat ma atabihi min rakaat bana 'alal yaqin. Kalau ragu dalam bilangan rakaat, ya, yang telah dia kerjakan, maka harus dibangun keraguan itu atas yang diyakini. Atas yang diyakini. Apa yang diyakini itu? Yaitu yang paling kecil. Itulah yang diyakini. Nah, 2 atau 3? 2. 3 atau 4? 3. 4 atau 5? 4. Ya, ambil yang paling kecil, karena itu yang kita yakini, kita sudah kerjakan. Ya. Wa yati bima baqiya, kemudian lakukan sisanya, selesaikan sisanya. Wa sajada lisahwi, dan sujud sahwi. Ya. Karena apa sujud sahwi? Karena ada kemungkinan tambahan. Kita melakukan rukun fi'li dan ada kemungkinan tambahan. Wallahu a'lam. Sampai di situ taklim kita. Insyaallah. Dan sebelum ini ya, sujud sahwi itu sunnah, hukumnya sunnah. Ya, artinya kalau nggak dilakukan juga sholatnya tetap sah, cuma ada kekurangan saja, sah tapi. Dan tempatnya adalah sebelum salam. Ya, dan ini salah satu fasal tentang sujud sahwi ini, salah satu fasal yang banyak rinciannya, ya, yang banyak baca berulang-ulang. Nggak akan ngerti tentang sujud sahwi cuma karena sekali baca aja. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh, ya, makmum boleh sujud sahwi untuk kelupaan yang dilakukan oleh imam. Boleh. Untuk sahwi yang dilakukan oleh imam. Ya, misalkan makmumnya dia tasyahud awal, imamnya enggak. Ya, dia tasyahud awal cepat-cepat langsung bangun. Ya. Imamnya langsung salam, maka si makmum boleh sujud sahwi. Walaupun dia enggak melakukan, tapi dia sujud sahwi untuk kealpaan si imam. Ya. Lagi yang lain? Yuk. Yang mau nanya? Jangan nanti ngegerutu di belakang. Enggak ada? Dan Nabi SAW 4 kali atau 5 kali. 5 kali kalau masalah, nanti kita lihat lagi.
5 kali dalam umurnya beliau lupa. Beliau lupa di dalam sholat. Tapi lupanya bukan karena lalai, bukan karena fokusnya kepada Allah sampai lupa kepada yang lain sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Disebutkan juga dalam kitab kita oleh Imam Bajuri, dalam Al-Ighna juga disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini. Allahu a'lam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar tentang ajaran agama kita. Allah faqihkan kita tentang urusan-urusan agama kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadina kullatin salih sallallahu lima abi sujal imam